Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi sama aku Nisa. Aku mau update dulu ya kondisinya. Akhirnya aku bisa bikin video lagi, bisa upload lagi hopefully insyaallah. Setelah ada listrik dan ada sinyal, eee, jadi total ada sekitar 15 sampai 20 hari, pasca banjir bandang, listriknya di Banda Aceh Besar itu mengalami pemadaman bergilir yang baru pertama aku alami juga. Mmm, adalah pengalaman yang luar biasa ya, tapi tidak menyenangkan untuk diulangi lagi. Jadi gini teman-teman, eee, dari fenomena ini aku melihat bahwa ternyata ada alasan kenapa teman-teman yang tinggal di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi itu sempat punya statement kalau punya genset satu rumah satu itu bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang baru. Karena ternyata ketika terjadi kondisi seperti ini, selain kita berebut tempat duduk ya di warkop untuk mencari colokan, ternyata ya salah satu solusi yang bisa kita kedepankan adalah genset karena listriknya benar-benar padam beberapa hari itu tanpa ada uh, kedepannya harus gimana gitu ya. Pokoknya intinya uh, ketika terjadi pemadaman yang lumayan lama, jatuhnya manusia akan beradaptasi kan. Oh, solusi apa yang bisa kita lakukan gitu. Oh, makanya genset jadi alternatif, salah satu alternatif yang bisa digunakan gitu di setiap rumah. Nah, untuk aku sendiri kan tinggalnya di perbatasan Banda Aceh Besar ya, teman-teman. Secara fisik kami nggak terdampak, alhamdulillah. Secara material banjir maupun longsor, secara fisik kami tidak terdampak, tapi secara kehidupan sehari-hari, terutama untuk warga di sini, itu luar biasa. Kalau aku boleh bilang, listrik seperti tadi aku udah ceritakan di depan ya. Nah, internet juga mengikuti, nggak ada sinyal. Kemudian harga pokok itu bahan-bahan bisa beberapa kali lipat dari yang biasanya. Stok makanan juga banyak yang kosong. Kemudian BBM, karena kita ngeluarnya adalah untuk kendaraan dan genset. Selain itu ternyata juga kemarin sempat ada oknum yang akhirnya dia menimbun gitu teman-teman untuk dijual dengan harga yang berlipat-lipat. Itu jahat sih. Kita harap di kondisi-kondisi yang lagi kayak gini, oknum-oknum ini bisa ditindak tegas ya, dan mungkin teman-teman yang tahu bisa juga ngelaporin ini ke dinas ataupun pihak yang berwenang gitu ya. Jadi di kondisi ini nggak ada yang nggak susah gitu. Kita semua sama-sama susah. Jadi tolong empatinya ya. Nah, masih berkaitan sama itu, aku juga pernah dengar kemarin ada daerah di Darussalam itu yang harusnya nyala, tapi dikeluhkan mati listrik. Nah, ternyata setelah diselidiki, teman-teman, bukan karena terkena pemadaman bergilir, tapi beberapa komponen PLN-nya itu hilang. Jadi kayak gimana, aku juga nggak kepikiran sih itu gimana ya. Tapi jahat banget sih kalian yang kepikiran ngambilin komponen PLN ya. Dan kamu bisa bayangin nggak misalnya itu ngaruhnya ke satu kampung atau satu lorong deh atau satu mungkin yang lebih besar lagi gitu. Beberapa rumah itu atau mungkin sekumpulan keluarga itu kan ada yang lansia, ada yang baru punya bayi. Kalian bisa bayangin nggak ketika harusnya mereka dapat giliran listrik, mereka bisa nyuci, air bisa ngalir, kulkas mungkin bisa dipakai, ataupun alat-alat yang memudahkan kehidupan sehari-hari gitu loh, yang bisa membantu hidup mereka tuh, jadi mereka nggak dapat jatah gitu untuk menggunakan fasilitas itu karena sekelompok orang yang mencuri tadi. Kebayang nggak sih? Itu jahat banget sih. Jadi ya menurut aku di kondisi kayak gini orang-orang yang kayak gitu harus ditindak sih teman-teman. Jadi peran kita juga penting sebagai orang yang
hidup bermasyarakat, kita bisa saling membantu. Dan di media sosial kalau misalnya kalian ada melihat yang seperti itu, boleh dilaporkan seperti yang aku bilang tadi dan sama-sama mengawasi. Karena ini kan untuk kepentingan orang banyak ya teman-teman. Walaupun kita nggak terdampak secara fisik, tapi kan secara kehidupan sehari-hari kita sangat terdampak. Ya, jadi bisa kita saling bantu di situ. Oke teman-teman. Mungkin kalau dari aku sejauh ini yang bisa aku kabarkan itu yang masih jadi struggle untuk teman-teman yang di Banda Aceh, Aceh Besar dan beberapa ibu kota kabupaten di sekitaran wilayah kota ya, itu sekarang masih terjadi antrian LPG. Hopefully minggu-minggu ini, minggu depan masalah ini sudah bisa selesai dengan usaha pemerintah daerah dan juga beberapa bupati yang akhir-akhir ini sedang melakukan operasi pasar juga, termasuk juga mengusahakan tambahan armada. Kita doakan semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan juga yang di sini bisa dibantu, dan juga saudara-saudara kita yang masih berjuang membersihkan rumahnya, masih juga berjuang untuk mendapatkan bahan pangan dan air bersih maupun baju yang bersih di Aceh Tengah, itu boleh kita doakan, boleh kita bantu juga. Kalau teman-teman ada spare yang mungkin mau didonasikan, boleh cari, banyak sekali itu teman-teman bisa menyalurkan bantuannya, terutama ke daerah Aceh Tamiang, Bener Meriah, itu masih sangat membutuhkan teman-teman. Nah, kalau untuk kedepannya sih, dari aku mungkin masukannya gini, sama seperti kondisi kegawat daruratan atau bencana yang sudah-sudah, yang paling sulit adalah proses recovery-nya. Karena yang kita butuhkan sebenarnya selain menata hidup lagi, membersihkan rumah, mungkin kembali ke aktivitas seperti biasanya, walaupun kondisinya tidak bisa kembali seperti biasanya ya, karena mungkin perekonomian juga masih diusahakan, itu adalah trauma healing sama terapi psikososialnya. Karena buat teman-teman, terutama anak-anak ataupun yang usianya masih lebih muda gitu, itu pun dampaknya luar biasa. Mana aku sempat baca berita juga ada beberapa ibu-ibu ataupun kakak-kakak yang sekarang itu mulai takut atau banyak khawatir ketika mendengar suara hujan, takutnya akan ada banjir susulan, mulai ada flashback maupun nightmare atau mimpi buruk seperti itu. Nah, harapannya untuk kedepannya kita bisa mengusahakan bantuan psikososial maupun trauma healing untuk teman-teman kita, baik di Aceh, Aceh Tengah, Tamiang, Bener Meriah, Langsa, maupun di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, jadi teman-teman onlineku, mungkin itu ya kedepannya yang bisa kita lakukan bersama. Kalaupun nanti kalian ada yang tertarik buat jadi relawan, jangan lupa di-assess dulu ya kemampuan kalian dan kondisi kalian, itu yang paling penting. Karena first responder kan perlu tahu dulu ketika ia akan membantu orang lain, dia juga mampu untuk membantu dirinya sendiri dulu. Gitu ya. Mungkin aku update segitu dulu. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.